Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan cerdas? Bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Kita sudah sampai di bagian yang terakhir dari bab perkalian dan pembagian pecahan, yaitu tentang pembagian desimal. Seperti biasanya kita akan mengulas terlebih dahulu apa yang sudah kita dapatkan pada pembelajaran sebelumnya. Oke, di bagian yang pertama sampai ketiga kita sudah melakukan perkalian. Perkalian pecahan ya tentunya. Di bagian yang keempat kita sudah melakukan pembagian pecahan, dan di bagian yang kelima ini kita akan melakukan 3 hal, yaitu membagi desimal dengan bilangan asli, kemudian yang kedua membagi desimal dengan desimal, dan yang ketiga adalah kebalikan dari bagian yang pertama tadi, yaitu membagi bilangan asli dengan desimal. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja melihat contoh dari pembagian desimal dengan bilangan asli. Di sini ada 3,45 dibagi dengan 5. Nah, cara yang harus dilakukan untuk mengerjakan pembagian ini adalah mengubah terlebih dahulu bilangan desimal ini menjadi bentuk pecahan, yaitu karena ada 2 angka di sebelah kanan koma, berarti 3,45 ini jika dirubah ke dalam bentuk pecahan adalah menjadi 345 per 100. Jadi jumlah 0 jumlah 0 pada penyebutnya sama dengan jumlah angka di sebelah kanan tanda koma. Di sini ada angka 4 dan 5, berarti ada 2 angka, jadinya per 100. Dibagi dengan 5-nya dirubah menjadi bentuk pecahan menjadi 5 per 1. Nah, pada bagian sebelumnya kita sudah melakukan pembagian pecahan seperti ini. Langkahnya adalah ubah bentuk pembagian ini menjadi bentuk perkalian dengan cara membalik posisi pembilang dengan penyebutnya ya. Jadi di sini dibagi 5 per 1 itu sama dengan dikali 1 per 5. Jadi 345 per 100-nya dikali 1 per 5. Nah, di sini kita lihat 345 bisa dibagi 5 karena satuannya 5 ya. Jadi ini bisa dibagi 5, bisa dibagi 5. Oke, bagaimana cara membaginya? Ya, kita manfaatkan pengetahuan kita sebelumnya di kelas 3 ya. 345 dibagi 5. Maaf, tulisannya seperti ini ya. Oke, kita bersihkan dulu. Perbaiki. Oke, dibagi 5. Oke, di sini 3 dibagi 5 tidak bisa. Jadinya 34 dibagi 5. Hasilnya tulis di atas angka 4 ya. 34 dibagi 5 adalah 6. 6 dikali 5 adalah 30. Kemudian apa kan? Oke, dikurang. 34 kurang 30 adalah 4. Kemudian turun angka 5-nya. 45 dibagi 5 adalah 9. 9 dikali 5 adalah 45. Tinggal dikurang saja jadi 0. Jadi ini hasilnya adalah 345 dibagi 5 jadi 69 dan 5 dibagi 5 jadi 1. Berarti ini hasilnya adalah 69 dikali 1 per 100 kali 1 sama dengan 69 per 100. Jadi kalau kita ubah lagi menjadi bentuk desimal menjadi
0,69. Harus ada 2 angka di sebelah kanan koma karena per 100. Oke. Cara yang kedua dari menyelesaikan pembagian bilangan desimal dengan ini adalah langsung dengan pembagian seperti tadi ya. Cara singkatnya itu, yaitu kita bagi saja langsung 3,45 dibagi 5. Ini adalah cara yang kedua ya. Menurut Ibu ini lebih mudah, jadi nggak usah kita buat bentuk pembagiannya ini khusus untuk bilangan desimal dibagi dengan bilangan asli. Oke. Sekarang 3 dimulai dari sebelah kiri. Bilangan angka di sebelah kiri. 3 dibagi 5 adalah 0 ya. Kemudian komanya bisa lurus ya. Jadi menulis angka 0-nya itu harus di atas angka 3 karena kita membagi 3 dengan 5. Kemudian kasih komanya lurus. Kemudian di sini jadi yang dibagi adalah 34. 34 dibagi 5 adalah 6. 6 dikali 5 adalah 30. Kemudian kita kurangkan. 34 kurangi 30 adalah 4. Kemudian baru boleh turun angka yang di sebelah kanannya yaitu 5. 45 dibagi 5 adalah 9. Nah, 9 kali 5, 45. Kita kurangi hasilnya 0. Berarti sudah selesai pekerjaan kita untuk membagi 3,45 dibagi 5 yaitu hasilnya adalah 0,69. Ya kalau cara ini langsung cara kedua. Coba kalau ada contoh yang kedua yaitu 12,3 dibagi 4. Ya. Nah, ini 12,3-nya berubah menjadi 123 per 10 karena ada satu angka di sebelah kanan koma dibagi 4 per 1. Kita ubah menjadi bentuk perkalian jadi 123 per 10 dikali 1 per 4. Nah, kalau seperti ini susah ya untuk membagi 125 per 4. Jadi kalau untuk contoh yang ini, contoh untuk desimal dibagi dengan bilangan asli di sini ini sebaiknya tidak diubah dulu menjadi bentuk pecahan tak murni. Enaknya ini langsung saja kita bagi berapa? 12,3 dibagi 4. Oke, bagaimana caranya? Dimulai dari angka yang paling kiri. 1 dibagi 4 tidak bisa. Berarti kita langsung ke 12 dibagi 4. Hasilnya tulis di atas angka 2. Ya, 3. 3 kali 4 adalah 12. Kita kurangi. Hasilnya 0. Nah, meskipun hasilnya sudah 0, ini belum selesai. Karena yang angkanya belum habis 12,3 si 3-nya belum dibagi dengan 4. Nah, kita beri tanda koma di hasilnya sejajar dengan yang ada di soal atau bilangan yang akan dibagi. Kemudian kita turunkan 3. Nah, di sini 3-nya tidak bisa, bukan tidak bisa. 3 dibagi 0 itu karena 3-nya kurang dari 4. Berarti ini hasilnya adalah 0. Kita tulis terlebih dahulu hasilnya 0 di atas angka 3. Nah, karena masih ada sisanya 3, berarti belum selesai. Untuk desimal kita boleh tambahkan 0 di sebelah kanan angka paling kanan di sebelah kanan koma ya. Ini boleh tambah 0 sebanyaknya. Tapi kita tambahkan dulu 1, kemudian turun ke bawah jadi 30. 30 dibagi 4 adalah 7. 7 kali 4 adalah 28. Kemudian kita kurangkan menjadi 2. Ya, 30 kurang 28 itu adalah 2. Nah, masih juga ada sisanya.
Kalau masih bersisa, kita tambahkan lagi angka 0 di paling kanan. Kemudian turun jadi 20. Nah, 20 dibagi 4 adalah 5. 5 kali 4 adalah 20. Kemudian tinggal dikurangkan jadi 0. Nah, ini jadi hasilnya. Kita tidak perlu ya untuk yang ini, khusus untuk desimal dibagi bilangan asli. Pembagiannya adalah bilangan asli, oke? Langsung saja, yaitu hasilnya 3,075. Jadi kalau dibagi dengan bilangan asli, langsung lakukan seperti ini, lebih mudah ya. Oke, lanjut ke bagian yang kedua, yaitu desimal dibagi desimal. Contohnya adalah 0,45 dibagi 0,5. Kalau ini kita rubah dulu sama ya. Kalau tadi cuma 1 yang merahnya, sekarang ada dua-duanya harus dirubah menjadi pecahan tak murni. 0 kok. Kalau di sini murni ya karena lebih kecil dari 1. Berarti 0,45 menjadi 45/100 dibagi dengan 0,5-nya dirubah menjadi 5/10. Setelah ini kita ubah menjadi bentuk perkalian, yaitu dibagi 5/10 adalah sama dengan dikali 10/5. Nah, ini kita bisa bagi 45 dan 5-nya menjadi dibagi 5 keduanya ya. 45 dibagi 5 jadi 9, 5 dibagi 5 jadi 1. Kemudian di sini ada 100 dan 10 juga. Keduanya bisa dibagi 10. 10 bagi 10 jadi 1. 100 bagi 10 jadi 10. Hasilnya adalah 9 kali 1 per 10 kali 1. Jadi sama dengan 9/1. Ini bisa dirubah menjadi bentuk desimal, yaitu 0,9. Mudah ya. Oke, lanjut. Di soal yang kedua, 1,23 dibagi 0,06. Kalau ini bagaimana caranya? Sama saja ya, ini jadi berapa? Betul sekali, 123/100 dibagi 6/100. Kita ubah bentuk pembagiannya menjadi perkalian, jadi 123/100 kali 100/6. Nah, di sini yang 100-nya bisa kita bagi dengan 100, kedua-duanya. 100 bagi 100 jadi 1, 100 bagi 100 jadi 1. Oke, tinggal menyisakan 123 dan 6. Ini tidak bisa dibagi. Kalau tidak bisa dibagi, untuk soal yang ini karena kita agak susah ya kalau ini. Ada sih sebenarnya cara langsungnya ya, tapi bukan dibagi dengan bilangan asli. Berarti ini kita ubah menjadi bentuk desimal. Perkalian, tetap kita dalam bentuk pecahan. Jadi tinggal 123 kali 1 adalah 123 dan 1 kali 6 adalah 6. Nah, untuk menyelesaikan ini ada dua cara ya. Ibu akan menyelesaikannya dalam dua cara. Oke, 123/6-nya diubah dulu. Untuk cara yang pertama diubah menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu jadi 123 dibagi 6 itu adalah, nah oke, kita coret-coret saja ya. Kita kotret saja. 123 dibagi 6. Maaf, tulisannya jelek ya. 1 dibagi 6 tidak bisa, berarti di atas angka 1 ini tidak ada apa-apa. Kemudian 12 dibagi 6 adalah 2. Berarti kita tulis di atas angka 2 karena yang dibagi 12 bukan 1. Ya, 2 dikali 6 adalah 12. Kemudian dikurangkan. 12 kurang 12, 0. Kemudian setelah itu masih ada angkanya, turun 3-nya. Nah, 3 dibagi 6, karena 3-nya lebih kecil dari 6, berarti ini tulis 0. 6 dikali 0, 0 boleh ditulis ya, ini boleh tidak. Dikurangi tetap 3. Jadi ini 20 bersisa 3. Berarti 123 per 6 itu adalah 23/6 ya.
Oke, hasilnya adalah 23/6. Nah, 3/6-nya bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi 21/2, kita tahu 1/2 itu 0,5, berarti tambah 20 berarti jadi 20,5. Ini untuk cara yang pertama mengubah bentuk 123/6. Nah, ada juga cara langsungnya ya, cara bagi langsung. 123 dibagi 6. Oke, tadi sama ya. Cuman kita langsung ke bentuk desimalnya. Kalau tadi diubah dulu ke pecahan campuran. Nah, kalau ini sama, 1 dibagi 6 adalah 0 atau tidak. Jadi di sini tidak tulis apa-apa yang di atas angka 1. Kemudian 12 dibagi 6 adalah 2. Tulis hasilnya 2 di atas angka 2. 2 kali 6 adalah 12. Dikurangi menjadi 0. Turun angka 3-nya. Coba ini perhatikan. Ya. Di atas angka 3 dibagi 6 harus ada 0. Ya. 0 dikali 6, 0. Nanti kayak tadi ya. Tetap aja 3 ya. 0 3 kurang 0 tetap 3. Kemudian kasih komanya lurus. Kasih koma. Boleh ditambah 0-nya setelah ada angka koma. Ya. Turun 0-nya. 30 dibagi 6 adalah 5. Tulis angka 5 di atas angka 0. 5 kali 6 adalah 30. Berarti ini tinggal dikurang saja, hasilnya 0. Karena sudah habis berarti jawabannya sudah selesai ya. Oke, sama hasilnya di sini 20,5. Ya, terserah mau dibuat pecahan campuran dulu atau mau langsung seperti ini. Ya, oke. Di bagian yang terakhir, bilangan asli dibagi dengan desimal. Ya, sama saja sih. Cuman kita lihat nih. Ini 35/1 kali 5/100. Per 100 karena ada 2 angka di sebelah kanan tanda koma ya. Jadi ada 2 angka di penyebutnya. Nah, setelah ini kita ubah menjadi bentuk perkalian. Dibagi 5/100 sama dengan dikali 100/5. Nah, ini untuk ini 35-nya bisa dibagi dengan 5. 35 dibagi 5 jadi 7. 5 dibagi 5 jadi 1. Jadi hasilnya ini 7 kali 100 adalah 700. Per 1 kali 1 adalah 1. Jadi hasilnya sama dengan 700. Hasilnya bilangan bulat ya. Oke, ternyata dibagi 0,05 angkanya jadi besar. Oke, contoh terakhir 8 dibagi 3,2 ya. Sama ya, ini kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan. 8-nya jadi 8/1, 3,2-nya jadi 32/10. Ubah menjadi bentuk perkalian. Posisi bilang dan penyebutnya kita balik, tapi yang sebelah kanan saja. Yang kiri tetap ya, 8/1 dikali 10/32. Nah, di sini 8 dan 32-nya kita bisa bagi 8. Kan 32 itu adalah kelipatan 8. 8 bagi 8 jadi 1. 32 dibagi 8 jadi 4. Hasilnya adalah dalam bentuk pecahan ya ini. 1 kali 10, 10, 1 kali 4, 4. Ya, kita akan lakukan 2 cara seperti tadi. 10/4-nya. Nah, tapi ini keduanya genap ya. Boleh sih langsung ya. 10/4 diubah ke dalam bentuk pecahan campuran seperti yang contoh sebelumnya. Nah, ini ada bedanya sedikit. Kita pakai caranya sederhanakan dulu. 10/4-nya jadi 5/2 jadi boleh disederhanakan dulu, berarti ubah pecahan campuran atau pecahan campuran dulu, baru nanti sisanya disederhanakan ya, seperti contoh yang tadi. Oke, 5 dibagi 2 adalah 2, sisanya 1. Jadi
2, 1 per 2. Nah, kita tahu 1 per 2 itu berapa? 0,5. Berarti hasilnya adalah 2,5. Nah, bagaimana kalau cara langsung ya pakai menggunakan bagi kurung? 5 dibagi 2. Oke. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 adalah 2. 2 kali 2, 4. Tinggal dikurangi jadi hasilnya 1. Karena masih bersisa, kita tambahkan koma dan boleh ditambahkan 0 di sebelah kanan koma sebanyaknya. Jadi ini 0 ini bisa turun. Jadi 10 bagi 2 adalah 5. 5 kali 2 adalah 10. Kita kurang hasilnya 0. Berarti ini sudah selesai ya. 5 per 2 adalah 2,5. Nah, ini untuk merubah bentuk pecahan tambor ini menjadi bentuk desimal seperti ini. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti kita tinggal ulangan minggu depan. Dan minggu depannya lagi kita akan PAS. Jadi, selamat belajar ya nak ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.